Nama saya Desa Fitri. Nama saya Fitra Aulia Ramdan. Nama saya Dea Hamila. Nama saya Rosmelinda. Kami di sini ingin menjelaskan tentang interaksi Makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lainnya dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang merupakan makhluk hidup. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup, contohnya matahari, air, tanah, dan angin. Simbiosis merupakan hubungan antara dua spesies makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu hinggap pada bunga untuk menghisap nektar mereka. Ketika kupu-kupu pergi, mereka membawa serbuk sari dan menjatuhkannya ke bunga lain. Kedua makhluk hidup ini pun mendapat keuntungan. Kupu-kupu mendapat makanan dan bunga mengalami penyerbukan. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih. Kalian tahu tidak sih apa itu simbiosis komensalisme? Jadi, simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak. Tetapi, ada tetapinya nih. Tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Nah, aku kasih tahu contohnya ya, biar kalian bisa lebih paham apa itu simbiosis komensalisme. Contohnya gampang banget kok. Contoh yang satu ini bisa kita temuin di taman-taman, di rumah warga, dan lain-lain. Contohnya adalah pohon mangga dengan bunga anggrek. Hubungan antara bunga anggrek dengan pohon mangga sebagai inangnya adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme. Tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan mendapatkan air, mineral, dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Cara anggrek mendapatkan air dan mineral adalah dengan menyerap air dan mineral yang terdapat pada kulit pohon mangga, meski sudah lapuk sekalipun. Dengan demikian, bunga anggrek diuntungkan karena bisa melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan sama sekali. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Biasanya, simbiosis parasitisme melibatkan organisme parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lainnya. Organisme parasit yang berukuran lebih kecil dan dapat berkembang biak lebih cepat ini membutuhkan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya, baik itu untuk sekedar menjadi tempat tinggal atau sumber makanan. Contoh dari simbiosis parasitisme yang pertama yaitu pohon mangga dengan benalu.
Benalu mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Contoh yang kedua adalah nyamuk dan manusia. Adalah hubungan nyamuk dan manusia di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkannya karena bukan saja mendapat darah tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, share, And subscribe. Wassalamualaikum.